Hey yo manusia rebahan. Jadi di videoku yang pertama ini aku akan bahas alur dari cerita One Week Friends. Yang mana si cewek dalam film ini selalu hilang ingatan di setiap hari Minggu tiba. Awal cerita seorang pemuda yang bernama Yuki Hase menemukan sebuah kartu nama di perpustakaan. Lalu ia menciumi kartu tersebut karena baunya sangat harum. Ternyata kartu tersebut punya Kaori Fujimiya. Dan hal itu terlihat oleh Kaori yang membuatnya langsung mengambil kartu miliknya dari tangan Hase lalu kabur. Lantas Hase dicap sebagai orang mesum bagi Kaori. Hase sangat malu dengan hal itu dan ia berharap agar tidak bertemu dengan gadis itu lagi. Namun suatu kebetulan ia bertemu dalam sebuah kereta yang sama dan Hase pada saat itu tertidur pulas. Sampai di pemberhentian berikutnya tiba. Ia sontak kaget dan langsung berlari keluar kereta. Namun, Hase ketinggalan sebuah buku, lalu tiba-tiba saja buku tersebut dilempar oleh seorang cewek. Ya, dialah Kaori. Hase lalu berulang kali berteriak terima kasih, yang membuat Kaori cengar-cengir sendiri. Karena saat itu tahun ajaran baru, ternyata ia sekelas dengan Kaori. Hal itu membuatnya sangat bahagia. Akan tetapi saat ia bertemu, Kaori merasa asing dengan Hase. Hase kebingungan dengan hal itu. Untuk pertama kalinya, ia memintanya sebagai teman. Namun, ditolak dengan dingin oleh Kaori. Hase mencoba mendekati Kaori dengan berbagai cara. Namun, tetap saja mustahil. Pada akhirnya, wali kelasnya memberitahu bahwa Kaori hilang ingatan saat Minggu malam dan hanya bisa mengingat keluarganya saja. Tetapi Hase masih tetap berusaha. Malah ia mempunyai terobosan baru. Hase menyuruh Kaori untuk bertukar catatan harian tiap harinya. Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut khawatir dengan Kaori karena takutnya itu memperburuk keadaannya. Awalnya Kaori menolak usulan dari Hase karena takut akan merepotkannya. Akan tetapi Hase tidak bergeming. Ia terus meminta agar Kaori menjadi walau hanya temannya saja. Melihat ketulusan Hase, pada akhirnya Kaori mau membuka hatinya. Untuk pertama kalinya, Kaori membalas catatan dari Hase. Mulailah hari-hari mereka bersemi-semi. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Karena Kaori yang dicap orang-orang di kelas dikenal sebagai wanita yang dingin dan angkuh. Tidak jarang Kaori dibully oleh geng wanita di kelasnya. Sampai suatu ketika, wanita di kelas tersebut penasaran dengan buku yang membuat Kaori senyum-senyum sendiri. Kaori hanya bisa menguping di pintu kelas karena malu dan takut. Lalu datanglah pria yang tak lain adalah sahabat Hase sendiri. Dengan sigap, pria tersebut menghalangi niat mereka untuk membaca buku tersebut. Namun mereka curiga bahwa Hase dan Kaori sedang berpacaran. Anyway, ternyata ada juga yang sudah suka dengan Hase. Jadi mereka mengancam agar tidak menikung. Tiba-tiba saja ingatan masa kecil muncul di kepalanya. Ketika mendengar kata-kata menikung, ia terlihat kesakitan. Tapi hanya bisa mengucapkan aku baik-baik saja. Lalu datanglah Hase dan mengajak agar pulang bersama-sama. Disitulah ia memperkenalkan teman-temannya. Yang ini namanya Saiki. Ia adalah teman Hase dari TK. Dan yang satunya Sojo, sobat Hase dari SMP. Saiki mengajak teman-temannya untuk pergi ke festival menyalakan cahaya.
Walaupun ragu-ragu pada awalnya, Kaori pun akhirnya juga mau untuk ikut ke sana. Namun, terlihat di sana seorang murid pindahan sedang mengintai Kaori. Waktunya hari H. Mereka berkumpul di festival sesuai janji. Dengan wanita setelan yukata, membuat Hase semakin gugup. Karena padatnya orang-orang yang berjalan, Kaori terpisah dengan yang lainnya. Kaori mulai gugup dengan kerumunan orang. Sepertinya ia kurang terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Tiba-tiba saja Hase muncul. Mungkin karena ia sadar bahwa Kaori menghilang lalu mencarinya. Sayangnya mereka terpisah dengan Sojo dan Saiki. Walau sudah mencari kemana-mana, tetap saja tidak menemukannya sampai malam pun tiba. Di situ Kaori berterima kasih kepada Hase karena telah memperkenalkan teman-teman baru. Ia tidak menyangka bisa bahagia sampai seperti ini. Lampion pun diterbangkan, tanda festival sudah berada di puncaknya. Setelah berjalan-jalan lama, akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Secara kebetulan, ia bertemu dengan murid pindahan tadi dan berkata, "Dasar pengkhianat." Kepala Kaori mulai pusing dengan perkataan pria tadi dan sekilas mengingat masa kecilnya lalu pingsan. Setelah tiba di rumah sakit, Kaori tidak mengenal siapa-siapa. Ayah Kaori yang datang ke rumah sakit ingin berbicara dengan Hase empat mata. Ia meminta Hase untuk menjauhi Kaori dan tidak membuat tukar catatan lagi. Namun, Hase menolak usulan tersebut. Besoknya, Hase memberanikan diri untuk bisa berteman lagi dan memberi catatan hariannya ke Kaori. Lalu Hase pamit begitu saja. Tiba-tiba saja ibu Kaori menyusul Hase dengan alasan membeli sayur. Padahal ibu Kaori ingin berbicara dengan Hase. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah memberi ide tukar catatan tadi. Ibunya bahagia melihat Kaori mulai ceria lagi. Hari sekolah pun tiba. Murid pindahan itu bernama Kajo. Ternyata ia juga sekelas dengan mereka. Karena sekolah mengadakan festival, kelas tersebut sepakat membuat acara kafe ala Hawaii dengan cowok tampan yang menjadi penjualnya. Dan yang terpilih adalah Sojo dan Kajo. Namun Saiki penasaran hubungan antara Kajo dengan Kaori. Saiki tidak ingin menyakiti perasaan Hase jika Kaori hanya menganggapnya bermain-main. Kaori menyebut dengan lantang bahwa Hase adalah temannya yang berharga. Malam itu Kaori memberanikan diri untuk berterima kasih atas perjuangan Hase membantunya untuk berteman. Kajo yang menunggu di depan mempertanyakan kenapa dirinya diabaikan oleh Kaori. Disitulah masa lalu Kaori terkuak. Ternyata waktu dulu mereka pernah berjanji untuk bertemu untuk terakhir kalinya. Tetapi Kaori tidak menepati janjinya. Perlahan-lahan masa lalunya pun mulai terungkap. Festival pun dimulai. Teman namanya Kaori juga datang dari sekolah lain. Ia ke sana untuk meminta maaf kepada Kaori bahwa ialah penyebab Kaori hilang ingatan. Ternyata wanita tadi menyukai Kajo, sedangkan waktu dulu Kajo menyukai Kaori. Dalam ingatan Kaori yang ingin menepati janjinya, Kaori yang sudah sampai ke tempat itu dihalangi oleh cewek-cewek brengsek itu dan mengatakan Kaori bukanlah sahabat lagi karena menikung gebetan sahabatnya. Kaori berlari memutar arah, namun naas, Kaori tertabrak mobil. Kaori mengingat semua ingatan masa lalunya. Ia sangat sedih dan menceritakan masa lalunya ke Hase dan ingat bahwa ia ingin menyampaikan perasaannya ke Kajo. Hal itu membuat hancur perasaan Hase. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dan memberitahu Kajo bahwa Kaori mengingat dirinya. Hase hanya bisa pasrah dengan fakta bahwa Kaori menyukai Kajo. Ia merasa tidak apa walau dirinya dilupakan oleh Kaori dan membakar catatan harian tersebut. Tahun ajaran kedua dimulai dan Hase melihat mereka berdua sangat akrab.
Hase sangat kecewa dengan hal itu. Dirinya merasa sangat hampa. Waktu itu hujan. Kaori sedang berteduh. Lalu datanglah Kajo berbagi payung dengan Kaori di hadapan Hase sendiri. Namun sepintas, Kaori mengingat Hase. Saat melihat Hase sedang galau-galaunya, saat itu juga Saiki menyatakan perasaan suka terhadap Hase. Namun, ditolak oleh Hase. Hari-hari berlalu begitu saja. Sampai hari kelulusan tiba. Sesuai dengan tradisi Jepang sana, setiap siswa bertukar pesan lewat ijazah mereka. Maka Hase memberanikan diri sekali lagi untuk bertukar catatan. Namun nampaknya Kaori masih tidak mengingat Hase sama sekali. Setelah mau pergi dari sekolah tersebut, Kaori dipanggil untuk pergi ke perpustakaan karena belum mengembalikan buku. Padahal buku tersebut dipinjam oleh Hase, tapi menggunakan kartu nama Kaori. Akan tetapi Kaori penasaran hubungannya dengan Hase, membuat ia membuka buku tersebut. Lalu melihat gambaran Hase, semua ingatan Hase tentang Kaori tertuang di sana. Ka 思い出したんだ。よかった思い出して。Kaori pun menyesal tidak mengingat hal sangat penting tersebut. Lalu berlari ke sana kemari untuk mencarinya, namun tak kunjung menemukannya. Sampai pada akhirnya, Kaori yang ingin menjadi temannya. So, sebenarnya Hase menyukai Kaori, namun nasib berkata lain. Tapi ia bersyukur melihat Kaori bahagia dan menganggapnya teman, juga mengingat tentang dirinya.